Hai Mams, bagaimana kabar kalian semuanya? Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin ya soal HPL, Hari Perkiraan Lahir. Waktu di mana dokter memutuskan kemungkinan adalah lahir bayinya tuh di tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Nah, mungkin banyak dari Mams di sini yang merasa khawatir ketika sudah hamil besar nih, mau dekat-dekat HPL, tapi kepikiran kalau misalkan nanti pas HPL belum ada tanda-tanda lahiran atau bahkan lewat dari HPL, kira-kira saya harus ngapain dan apa bahayanya? Perlukah saya khawatir atau cemas? Tentu ini adalah pengalaman yang bikin kita deg-degan juga, apalagi kalau misalkan Mams di sini baru pengalaman hamil pertama. Kadang-kadang saya juga ketemu hamil kedua, hamil ketiga pun kalau sudah deket HPL mau lewat apalagi udah pada cemas semuanya. Ini wajar banget Mams. Tapi di sini mungkin saya akan berikan pengertian apakah kita perlu cemas ketika sudah HPL tapi belum ada tanda-tanda lahiran. Kita bahas dulu tentang HPL ya secara umum, bahwa HPL itu kepanjangannya adalah Hari Perkiraan Lahir. Artinya adalah hari di mana dokter memperkirakan atau bidan memperkirakan bayi kalian lahir di tanggal segitu, bulan segitu, dan tahun segitu. Nah, HPL ini bukan berarti hari pasti lahir, hanya perkiraan saja. Artinya kalau misalkan itu nanti mundur atau maju, sebenarnya masih hal yang wajar. Tapi kalau khawatirnya, kalau mundurnya misalnya seminggu, 2 minggu, ya bikin khawatir juga sih. Nah, HPL ini bisa diketahui ya sebenarnya dengan beberapa cara. Salah satunya bisa dengan hitung-hitungan dari HPHT. Makanya biasanya kalau kalian kontrol pertama kali ke dokter, pasti ditanya riwayat menstruasinya. Hari pertama, hari terakhirnya kapan? Karena di situ nanti kita bisa hitung pakai rumus. Namanya rumus Nagel. Mungkin Mams juga bisa coba di rumah ya. Jadi HPHT untuk kita bisa menentukan hari perkiraan lahir dari HPHT itu rumusnya adalah tanggalnya ditambahkan 7, bulannya dikurangin 3, dan tahunnya ditambahkan 1. Saya kasih contoh, misalkan HPHT kalian adalah sekitar tanggal 10 bulan Juni 2021, misalkan seperti itu ya. Kemudian HPL-nya kira-kira kapan? Nah, 10-nya ini kita tambah 7, berarti perkiraan ya tanggal 17. Bulan berapa? Nah, tadi kan Juni, kita hitung mundur 3 bulan, jadi Mei, April, Maret. Jadi perkiraan ya tanggal 17 Maret. Tahun berapa? Tahunnya ditambahkan 1, jadi 2022. Perkiraannya seperti itu. Jadi itu cukup akurat sebenarnya, tapi hanya perkiraan, ini harus digarisbawahi banget. Selain dari HPHT, mungkin juga bisa ya kita tahu HPL ini dari pemeriksaan USG. Cuman kendalanya adalah ketika kalian USG-nya di trimester kedua atau ketiga, kadang-kadang HPL ini bisa mundur atau mungkin maju dari hitungan sebelumnya. Makanya kalau pakai HPL dari USG lebih akurat sih ketika kalian masih hamil di trimester pertama. Yaitu tanggal berapa, dicatat aja. Karena kadang-kadang di trimester kedua, ketiga itu bisa berubah-berubah karena berdasarkan ukuran janin yang diukur pada waktu itu. Itu tadi perkiraan tentang HPL. Lalu ke inti pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan nih, saya sudah HPL atau bahkan lewat dari HPL, belum ada tanda-tanda mau lahiran. Gimana dok? Itu ada pertanyaan yang paling sering. Pada prinsipnya, kembali lagi bahwa HPL ini hanya perkiraan. Artinya sebenarnya bisa maju, bisa mundur dari tanggal tersebut untuk lahirannya. Pada prinsipnya, kalau misalkan usia kehamilan kalian sudah masuk ke 37 minggu atau lebih, 37, 38, 39, 40, 41, sampai 42 minggu, ya siap-siap aja untuk kalian akan lahiran. Bisa sewaktu-waktu, bisa pas di HPL, bisa juga mundur dari HPL. Tapi kalau mundur ini kita ya batasi ya, paling nggak jangan lebih sampai 2 minggu dari HPL yang sudah ditentukan. Kalau misalkan lebih dari itu ya takutnya nanti ada masalah pada janinnya. Jadi biasanya di 41 minggu kalau misalkan belum ada tanda-tanda lahiran, bisa diinduksi atau bahkan di 40 minggu. Dibantu induksi atau bagaimana caranya supaya merangsang kontraksi. Atau mungkin ada juga dokter yang memutuskan sesar aja deh daripada nunggu nanti kelamaan bayinya kenapa-kenapa. Sebenarnya kalian ya kalau khawatir manusiawi banget ya, apalagi ini mungkin pengalaman pertama untuk kalian mau melahirkan. Tapi sebenarnya kalian nggak bisa meminimalisir ya rasa khawatir, rasa cemas itu jika kalian mengetahui betul kondisi janin yang dikandung. Nah sebenarnya kalau kita mau lahiran, ada beberapa hal yang kita bisa jadi patokan. Oh janinnya ini masih bisa kok ditunggu. Oh harus dilahirin segera. Oh nanti aja ditunggu, diinduksi aja dulu. Oh harus sesar sekarang. Jadi semua keputusan itu bisa diketahui dari
pemeriksaan sebenarnya. Apa aja yang diperiksa? Tentu pertama adalah kondisi dari janinnya itu sendiri. Janin di dalam nih gimana? Mulai dari mungkin perkiraan berat janinnya, kemudian detak jantung janinnya ya, kondisi pertumbuhan dan perkembangannya. Itu yang wajib dicek. Kalau misalkan beratnya sudah cukup ya, mungkin 2,5 kilo lebih, 3 kilo atau mungkin 3, sekian, ya bagus berarti ya janinnya tumbuhnya dengan baik. Kalau detak jantung ya kita bisa memprediksi kalau misalkan detak jantung janinnya terlalu lambat atau terlalu cepat. Normalnya 110 sampai 160. Lebih atau kurang dari itu ya kita harus hati-hati juga. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu atau kurang dari itu bisa jadi tanda janin kalian tidak sejahtera. Sejahtera itu maksudnya ya dia tidak mendapatkan suplai oksigen, nutrisi yang optimal dari si ibunya. Selain kondisi janin, tentunya juga posisinya. Bagaimana posisinya? Sudah mapan atau belum? Kadang-kadang ada posisinya masih melintang, sungsang, atau sudah di bawah tapi kepalanya belum masuk panggul. Itu juga jadi perkiraan dokter. Kira-kira masih bisa nunggu atau harus dilahirin segera. Bisa normal atau kira-kira harus sesar. Kemudian tentunya ketuban. Ya, ini juga harus dievaluasi banget ketika usia kehamilan sudah semakin besar. Gimana ketubannya? Masih jernih atau sudah keruh? Kemudian juga jumlahnya terlalu sedikit atau terlalu banyak? Ya, ini juga jadi perkiraan dokter untuk kira-kira bisa lahirin sekarang atau nanti aja. Ditunggu ya. Oh ya Mams, sebelum kita lanjut ada sedikit informasi buat kalian yang punya kerabat, keluarga, suami, orang tua, atau teman terdekat yang sering bermasalah dengan asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Ya selain jaga pola makan tentunya dengan obat-obatan dokter bisa membantu. Nah solusi yang lain adalah kalian juga bisa mengkonsumsi suplemen ya atau obat-obat herbal yang aman. Salah satunya seperti madu korat ini yang saya rekomendasikan. Madu korat dan juga korat herbal, teh herbal ya yang mana isinya adalah 100% daun kelor. Ini bisa membantu mengurangi kadar asam urat dan kolesterol Anda. Juga membantu kesehatan jantung. Karena kolesterol yang tinggi tentunya berkaitan sekali dengan masalah fungsi jantung. Kalian bisa konsumsi ini setiap hari. Teh herbal korat yang mengandung Auricula oleifera atau daun kelor dan juga madu dari korat. Ya, madu korat ini juga mengandung madu hutan. Kemudian dia juga mengandung daun jati Belanda. Ada daun sambiloto juga. Ekstraknya dicampurkan pada madu korat ini. Kalian bisa konsumsi secara rutin untuk membantu masalah kadar asam urat dan juga kolesterol yang terlalu tinggi. Untuk informasi pembelian produknya nanti linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Selain itu juga kondisi ari-ari. Ini juga harus dievaluasi karena begini, ari-ari itu kan dia menghubungkan dari ibu ke janin. Ya, bayi dapat nutrisi lewat ari-ari itu, nutrisi oksigen. Seiring dengan usia kehamilan yang bertambah, ari-ari ini juga akan mengalami pengapuran. Pengapuran ini maksudnya di sana itu banyak penumpukan kalsium atau gampangnya adalah penuaan ya. Penuaan dari si ari-arinya itu atau plasenta. Ini memang normal akan terjadi pada usia kehamilan sudah masuk trimester ketiga. Di akhir-akhir trimester kedua atau di awal trimester ketiga ini sudah bisa terjadi. Yang memang normal sebenarnya. Ya namanya kalau ari-ari bertumbuh, kemudian akan juga dipakai terus ya untuk suplai nutrisi, lama-lama dia juga akan mengalami penuaan. Nah, sebenarnya kalau penuaan ini kita bisa lihat juga melalui pemeriksaan USG. Penuaan atau pengapuran dari ari-ari ini masih aman atau enggak? Kadang-kadang ada yang berjalan secara normal ya, masih grade 0, grade 1 ya. Tapi ada juga yang mungkin masih 36-37 minggu sudah grade 3, grade 4 yang itu tentunya membahayakan juga untuk kondisi janinnya. Dokter biasanya pantau juga kondisi janinnya pada waktu itu. Jadi memang hari-hari ini juga harus dilihat-lihat ya, ketika sudah dekat-dekat HPL atau bahkan sudah HPL tapi kok belum ada lahiran. Ya tadi sudah kondisi janin, kemudian posisinya, ketuban, sama hari-hari. Dan yang penting adalah yang terakhir, bagaimana kondisi ibunya. Ini juga bisa menentukan apakah dokter masih bisa menunggu, ya. Oh ditunggu aja sampai kontraksi muncul sendiri, atau ya harus dilahirin sekarang. Ini juga bisa menentukan bagaimana kondisi kesehatan ibu secara medis ya, tekanan darahnya, kondisi mungkin secara umum dicek lab dan lain-lain juga kan, itu juga bisa menentukan. Makanya sebenarnya apakah saya harus khawatir kalau kalian mengetahui semuanya itu dengan baik ya, dokter juga memeriksa, kalau semuanya fine-fine aja sebenarnya kalian nggak perlu khawatir. Ditunggu 40, 41, 42 minggu maksimal, masih aman-aman aja ya, sebenarnya nggak ada masalah selama kondisi bayi ibunya bagus, semuanya bagus.
Nah, kalau misalkan ada suatu masalah, oh ini kalau ditunggu lama-lama nanti bahaya. Ya biasanya dokter juga akan menginformasikan. Sehingga dari situ kalian juga bisa mengambil keputusan, terutama dokternya, berdiskusi dengan kalian, dengan keluarga suami, apakah ini bisa ditunggu atau enggak. Memang sih, kalau khawatir dan cemas itu manusiawi banget, tapi kalau kita sebenarnya tahu harus ngapain kan kita juga akan lebih bisa meredam lah ya rasa khawatir yang cemas berlebihan. Ingat Mams, kalau kalian cemas, khawatir, stres berlebihan ketika mau lahiran, justru nggak muncul-muncul nanti kontraksinya. Karena untuk munculnya kontraksi, ya kalian harus happy, harus relax. Hormon kontraksi itu akan naik ketika kalian relax, happy, seperti tenang pikirannya. Kalau semakin cemas, semakin stres, biasanya sih ya malah makin mundur, nggak muncul-muncul kontraksinya. Begitu ya Mams, ketika kalian sudah deket-deket HPL, atau bahkan saat ini sudah HPL, atau bahkan lewat HPL. Kalian harus khawatir atau enggak? Ya khawatir boleh, tapi jangan juga berlebihan. Nah biar nggak khawatir, tipsnya adalah kalian harus periksa ke dokter kandungan kalian. Supaya ya bisa memastikan semua kondisi tadi aman atau enggak kalau misalkan masih ditunggu. Mungkin kalian yang ada planning rencana lahiran normal, ya setidaknya kita harus nunggu supaya kontraksi muncul, atau dokter mungkin bantu dengan induksi. Tapi kalau sesar, ya biasanya nggak perlu sampai nunggu banget ya, 38, 39 minggu, biasanya ya mau lahiran juga sudah boleh-boleh aja. Ini harus ditanyakan, dikomunikasikan dengan baik dengan dokter kandungan kalian atau bidan kalian. Oke, sekian informasinya menjawab pertanyaan kalian. Jangan khawatir dan jangan cemas. Saya doakan di sini semua moms yang bentar lagi lahiran, menanti-nanti si dedek bayi keluar, saya doakan semuanya berhasil, lancar, bayinya lahir dengan sehat, sempurna, ibunya juga selamat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.